Lo kira cewek basah gara-gara muka lo yang pas-pasan? Gara-gara saldo rekening lo yang isinya cuma cukup buat bayar parkir? Gara-gara lo upload story sok-sokan minum kopi 30.000? Salah besar bro. Cewek bisa linglong, bisa basah, bisa tiba-tiba pengen nempel ke lo. Cuma gara-gara satu hal receh. Cara lo duduk. Iya duduk doang, sadis nggak? Lo bahkan nggak perlu nyemburin pick up line, nggak perlu pamer mobil sewaan. Lo cukup duduk tapi duduknya kayak raja. Duduk yang teriak ke dunia. Gue bukan bocah. Gue predator puncak di ruangan ini. Bayangin lo nongol di kafe. Cowok lain duduknya kayak bocah baru ketahuan nyontek. Bahu udah nguncup, kaki rapet dan tangan di pangkuan. Kemudian lo datang. Lo duduk dengan kaki kebuka santai, punggung tegak dan bahu lebar. Tangan lo nyender kayak lo pemilik kursi itu. Boom! Cewek yang tadinya sibuk scroll HP langsung salah fokus. Mereka nggak sadar kenapa, tapi tubuh mereka refleks. Deg-degan, penasaran dan basah. Postur duduk lo itu kartu nama lo sebelum lo buka mulut, sebelum lo sempat senyum, sebelum lo sempat order kopi. Cewek udah ngejudge lo. Lo salah duduk, lo transparan. Lo duduk dengan power, lo jadi magnet. Aura lo nyedot perhatian kayak lo pusat gravitasi. Yang lebih sadis, cewek kadang gak bisa ngejelasin kenapa mereka tiba-tiba horny liat lo. Mereka kira lo cool, padahal lo diam doang. Mereka kira lo ganteng, padahal standar. Rahasianya, bahasa tubuh lo ngehack otak mereka. Insting primitif, hormon dan psikologi. Semua ke-trigger cuma dari cara lo duduk. Dan gue tanya lo sekarang, lo mau terus-terusan duduk kayak pecundang yang invisible? Atau lo mau duduk kayak pria sejati yang bikin cewek klepek-klepek, bahkan sebelum lo buka mulut? Karena di sini gue bakal beda sadis, step by step cara duduk yang bisa bikin cewek nagih, panas dan bahkan obsessed sama lo. Pertama, duduk itu senjata, bukan sekedar posisi pantat. Lo harus ngerti dulu bro, duduk itu bukan sekedar taruh pantat di kursi terus udah kelar. Duduk itu adalah bahasa tubuh paling primal, bahasa nonverbal yang udah ada jauh sebelum manusia ngerti kata-kata. Hewan pun pakai bahasa tubuh buat nunjukin siapa yang alfa dan siapa yang lemah, siapa yang boleh kawin, dan siapa yang harus minggir, sama persis dengan manusia. Setiap kali lo duduk, dunia lagi scanning siapa diri lo sebenarnya. Lo duduk bungkuk, bahu udah nguncup, tangan di pangku kayak bocah ketakutan, dunia langsung ngecap lo pecundang. Cewek ngeliat lo, transparan gak ada auranya kayak kursi kosong. Cowok lain liat lo, mereka tahu lo bukan ancaman. Lo cuma figuran, semua energi lo kebaca kayak sinyal radio. Nih cowok insecure, nih cowok gampang diinjak. Dan guess what? Cewek benci cowok model gini, karena tubuh mereka gak bisa ngerespon gairah terhadap cowok yang kelihatan lemah. Tapi coba bandingin kalau lo geser kursi dengan santai. Lo buka kaki dengan percaya diri, punggung lo tegak, bahu lo relax, tangan lo taruh dengan wibawa, tatapan lo steady, senyum tipis kayak lo pemilik ruangan itu. Boom, aura lo langsung meledak. Cewek yang tadinya sibuk scroll HP, tiba-tiba salah fokus. Nafas mereka berubah, jantung mereka ngebut, hormon mereka kebakar. Mereka bahkan gak sadar kenapa bisa gitu. Karena otak primal mereka langsung nangkep sinyal. Ini pemimpin, ini cowok yang berkuasa. Ini cowok yang bisa bikin gue aman sekaligus deg-degan. Duduk lo bukan cuma gaya. Duduk lo adalah pesan bawah sadar yang bikin cewek kepancing tanpa mereka ngerti. Duduk itu bukan pasif. Duduk itu deklarasi. Gue di sini. Gue raja. Gue yang ngontrol. Kedua, duduk pecundang versus duduk raja. Bayangin lo lagi nongkrong di kafe, ada segerombolan cowok yang duduknya kayak bocah UN, kaki rapat kayak takut kedinginan, bau nguncup kayak kura-kura. Tangan di pangku kayak anak SD. Tatapan jatuh ke meja. Lo lihat mereka. Apa kesan lo? Cupu, pecundang, dan invisible. Dan cewek di ruangan itu nangkep sinyal yang sama. Mereka bahkan gak bakal sadar kalau cowok-cowok itu ada di situ. Sekarang bandingin sama lo. Lo datang. Lo tarik kursi dengan tempo slow. Kayak lo punya waktu 1.000.000 tahun. Lo duduk dengan tegap tapi rileks. Kaki lo buka secukupnya. Bahu lo terbuka. Tangan lo nyantai di meja atau nyender di sandaran kursi. Lo diem aja, tatapan lo steady, senyum tipis kayak lo punya rahasia. Langsung kelihatan beda kan? Atmosfer ruangan berubah. Orang otomatis nyadar ada sosok baru yang masuk. Cewek mulai scanning, terus pandangan mereka nyangkut di lo. Itulah perbedaan mendasar antara duduk pecundang dan duduk raja. Yang satu kelihatan kayak korban keadaan, yang satu kelihatan kayak predator puncak. Duduk pecundang bikin lo jadi background. Duduk raja bikin lo jadi pusat gravitasi ruangan. Orang lain mungkin ngomong lebih keras, ketawa lebih kenceng,
Tapi cewek tetap fokus ke lo karena lo punya presence. Duduk raja nggak pernah ribet. Dia sederhana, tapi intens. Ketiga, formula brutal duduk ala raja. Nah, biar nggak abstrak, gua kasih lo formula sadisnya. Kunci pertama ada di kaki. Jangan pernah duduk dengan kaki rapet kayak lagi sidang disiplin. Lo harus buka kaki lo secukupnya. Bukan lebay, bukan norak. Tapi cukup buat ngasih sinyal ke dunia bahwa lo nyaman. Lo nguasain ruang lo. Lo punya space sendiri. Kaki yang terbuka nunjukin lo percaya diri. Cewek nggak sadar. Tapi tubuh mereka langsung baca itu sebagai tanda maskulinitas. Kedua, bau lo. Jangan nguncup kayak kura-kura. Jangan juga ngotot kayak ayam jago. Santai, relax, tapi terbuka. Bahu yang bebas itu ngirim sinyal kalau lo sehat, percaya diri, dan punya power. Cewek suka banget sama cowok yang kelihatan sehat dan siap ngelindungi. Itu sinyal biologis yang gak bisa mereka tolak. Ketiga, punggung. Duduk lo harus tegak, tapi jangan kaku. Tegak dengan kendali. Punggung lo tegak artinya mental lo stabil. Lo bukan korban keadaan. Cewek suka cowok yang kelihatan bisa handle hidupnya. Punggung bungkuk ngirim sinyal kebalikan. Stres, kalah, dan tertekan. Jadi jangan pernah bungkuk kecuali lo mau kelihatan kalah. Keempat, tangan lo jangan kayak bocah yang dipangku. Taruh dengan wibawa di meja, di paha, dan di sandaran kursi. Tangan terbuka nunjukin lo santai, tapi penuh kontrol. Cewek lihat itu, dan otaknya ngehubungin langsung ke ide dominasi. Kelima, tatapan dan senyum tipis. Lo gak usah cengar-cengir kayak badut. Cukup tatapan steady, fokus ditambah senyum tipis misterius. Itu combo maut. Cewek langsung mikir lo misterius, dominan dan berbahaya. Dan terakhir, gerakan lo. Semua harus slow, tarik kursi pelan, duduk pelan, nyender pelan. Semakin lo slow, semakin sultan aura lo. 4. Psikologi liar di otak cewek. Sekarang kita bongkar, kenapa cewek bisa auto panas cuma lihat lo. Duduk, pertama, duduk powerful, nunjukin dominasi tanpa lo harus ngomong. Cewek itu makhluk yang sensitif banget sama sinyal dominasi. Lo diem aja. Tapi cara duduk lo ngasih tahu otak mereka, dia pemimpin, dia alpha, dan dia bisa jaga gua. Kedua, lo jadi perbandingan hidup. Cewek itu suka ngebandingin. Mereka ngelihat cowok lain duduk cupu, terus mereka lihat lo duduk kayak raja. Langsung kontras. Lo naik kelas otomatis bukan karena lo ganteng, tapi karena lo beda, dan perbedaan itu bikin mereka kepancing. Ketiga, duduk powerful bikin mereka ngerasa kecil tapi aman. Ini tricky bro. Duduk lo bikin cewek ngerasa, gue kecil di depan dia. Tapi anehnya mereka nggak merasa inferior. Mereka malah ngerasa nyaman, dilindungi tapi juga deg-degan. Itu kombinasi candu, nyaman sekaligus panas. Keempat, duduk lo nge-trigger imajinasi nakal. Cewek diem aja tapi pikiran mereka liar. Mereka langsung mikir, gimana kalau dia berdiri? Gimana kalau dia nyentuh gue? Gimana kalau dia deket? Duduk lo jadi awal dari film liar di kepala mereka. Kelima, duduk powerful bikin lo jadi misteri. Cewek benci sama misteri karena mereka nggak bisa kontrol. Tapi justru karena itu mereka nagih. Mereka nggak bisa berhenti mikirin lo, pengen bongkar lo, pengen tahu lebih banyak. Itulah kenapa duduk lo bikin mereka kepancing. 5. Praktek sadis di lapangan. Lo udah ngerti formula, sekarang saatnya eksekusi. Di kafe, jangan duduk kayak bocah nunggu jemputan. Ambil posisi strategis, tarik kursi pelan, duduk santai, kaki buka. Bahu rileks dan tangan nyantai. Gerakan slow, tatapan steady. Cewek di meja sebelah bakal auto ngelirik. Di bar atau lounge, lingkungan lebih gelap, musik keras. Duduk lo makin jadi senjata. Duduk di kursi tinggi, setengah nyender. Satu tangan di sandaran, satu tangan pegang minuman. Gerakan slow, teguk minuman pelan. Aura lo langsung kebaca, chill, dominan, dan bahaya. Cewek yang lihat lo, mereka ngerasa lo cowok berbahaya yang pengen mereka deketin. Di kampus atau kantor, lo gak bisa terlalu over, tapi tetap bisa powerful. Duduk tegak, bahu relax, tangan di meja tapi posisi terbuka. Jangan mepet meja kayak murid rajin. Kasih jarak, aura lo kebaca profesional tapi maskulin. Cewek bakal mikir lo pria berwibawa. Di transport umum, ruang terbatas. Tapi tetap bisa. Duduk tegak, bahu relax dan tangan di paha. Gerakan slow, tatapan steady. Lo gak perlu buka kaki selebar lapangan. Cukup tunjukin lo relax dan gak keganggu. Aura itu kebaca. Cewek di samping lo bakal ngerasa aman. Intinya dimanapun lo duduk, lo harus nunjukin lo bukan tamu. Lo tuan rumah. Kursi itu bukan ngekontrol lo. Lo yang ngekontrol kursi itu. Kalau lo konsisten, duduk powerful bakal jadi kebiasaan. Awalnya lo mikir, gue harus duduk tegak.
Tapi lama-lama tubuh lo otomatis. Lo jalan tegak, lo berdiri steady, lo ngobrol dengan percaya diri. Itu nyebar ke seluruh bahasa tubuh lo. Aura magnetis lo mulai terbentuk. Cara lo ngambil gelas, cara lo buka pintu, cara lo jalan, semuanya kelihatan chill, steady, dan penuh kendali. Cewek suka banget sama cowok yang gak kegopoh-gopoh. Itu sinyal kontrol hidup. Begitu aura lo kebentuk, cewek bakal reaktif duluan. Mereka senyum duluan, main rambut, cari alasan buat deketin lo. Lo gak perlu ngejar, lo jadi magnet. Mereka yang ketarik, cowok lain di sekitar lo bakal otomatis downgrade. Mereka kelihatan cupu di samping lo. Kontrasnya bikin cewek makin sadar lo beda. Duduk powerful bikin lo naik kelas tanpa usaha. Dan pada titik ini, duduk bukan lagi teknik. Duduk udah jadi identitas lo. Lo duduk powerful sama naturalnya kayak lo napas. Lo bukan lagi belajar main game. Lo udah jadi pemain utama yang nyetir seluruh permainan. Jadi bro, sekarang semuanya sudah jelas. Duduk itu senjata. Duduk itu bahasa. Duduk itu pernyataan perang. Pertanyaannya, lo mau pakai senjata itu atau lo mau tetap jadi pecundang? Lo bisa terus duduk kayak bocah loser, kaki rapet, bahu nguncup, dan muka nunduk. Hasilnya, lo invisible, cewek skip lo, cowok lain nginjek lo. Dunia nganggep lo angin lalu. Atau lo bisa duduk kayak raja, kaki terbuka, bahu relax, punggung tegak, tatapan steady dan senyum tipis. Hasilnya, cewek salah fokus, cowok lain minder. Ruangan tunduk ke aura lo. Duduk bukan cuma duduk. Duduk adalah pernyataan siapa lo sebenarnya. Dan perang ini cuma punya dua hasil. Lo ditelan atau lo yang nguasain, pilihan ada di tangan lo. Begitu lo geser pantat lo ke kursi dengan cara yang benar, hidup lo gak akan pernah sama lagi.